Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sifat Dasar Marketer dalam Islam, yang beranggotakan saya sendiri Ayu Pertiwi NIM 4119048, Safinatun Nisa NIM 4119070, Zidna Amim Dinana NIM 4119176. Pola berpikir marketer muslim. Berpikir adalah aktivitas yang dimulai dari mendapatkan informasi atau sebuah fakta melalui pancara indera, baik membaca, melihat, mengingat, kemudian menghubungkan dengan informasi yang telah disimpan sebelumnya. Menurut Sulaiman dan Zakaria, mengidentifikasi berpikir dalam Al-Quran ini harus dilakukan oleh para marketer, yaitu yang pertama, inquisitive thinking, berpikir karena ingin tahu. Seorang marketer ini harus memiliki prinsip bahwa segala sesuatu harus berubah menjadi lebih baik. Implikasi dari prinsip tersebut adalah marketer juga sering mengintrospeksi dirinya agar selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, melandasi marketer supaya kritis dan berpikir tentang wujud yang diciptakan oleh keesaan Allah sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Yunus surat 10 ayat 24. Yang kedua, objective thinking, berpikir secara objektif. Ciri berpikir yang objektif ini adalah cara berpikir yang berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang kuat, dapat membantu meminimalkan asimetrik informasi dalam menanggapi masalah atau berita. Yang ketiga, positive thinking atau berpikir positif. Al-Quran ini mengajarkan kita untuk tidak mudah puas dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berpikir positif dan optimis. Yang keempat, intuitive thinking, berpikir berdasarkan insting. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada manusia kelebihan, yaitu kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektual. Yang kelima, rational thinking, berpikir secara rasional. Al-Quran juga telah memberikan pelajaran tentang pola pikir secara rasional, yaitu adanya hukum kausalitas atau sebab akibat. Yang keenam, conceptual thinking, berpikir dengan konsep. Diharapkan pelaku bisnis ini mampu memadukan berbagai konsep untuk dijadikan temuan baru yang nantinya dapat memunculkan produk dan jasa yang lebih baru. Yang ketujuh, analogical thinking, berpikir secara analogi. Cara ini merupakan modal yang bagus bagi para marketer untuk memiliki keunggulan dan daya saing. Misalnya, konsep halal dan haram ini mampu dipegang secara kuat oleh marketer, sehingga marketer mampu menjalankan program pemasaran secara sustainable tanpa harus melanggar aturan agama. Yang kedelapan, perceptual thinking, berpikir dengan persepsi. Persepsi adalah fungsi psikis yang penting dan menjadi jendela pemahaman bagi peristiwa dan realitas kehidupan yang dihadapi manusia. Cara berpikir ini sangat bermanfaat khususnya dalam menyikapi lingkungan dan alam semesta sehingga mampu memunculkan gagasan yang positif. Kemudian yaitu sifat yang harus dimiliki oleh marketer muslim. Yang pertama yaitu mengamalkan sifat tauladan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada jujur dan adil atau sidik. Dalam perdagangan, Nabi Muhammad SAW selalu dikenal sebagai marketer yang jujur dan benar dalam menginformasi produknya. Bila ada produknya yang memiliki kelemahan atau cacat, maka tanpa ditanyakan Nabi Muhammad SAW langsung menyampaikan dengan jujur dan benar, tidak ada sedikit pun yang disembunyikan. Maksud dari nilai sidik dalam kegiatan pemasaran dapat diwujudkan dengan memberikan informasi yang benar akan produk yang dipasarkan oleh marketer. Tidak ada informasi yang disembunyikan mengenai objek yang dipasarkan dan tidak mengurangi atau tidak menambahi. Yang kedua yaitu ada dapat dipercaya atau amanah.
Seorang pembisnis haruslah dapat dipercaya sebagai yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW, selalu mengembalikan hak milik atasnya, baik itu berupa hasil penjualan maupun sisa barang yang dipasarkan. Nilai amanah bagi pekerja marketing adalah sosok yang jujur dan dapat dipercaya, dapat menimbulkan rasa cita terhadap perusahaannya tersendiri. Yang ketiga yaitu argumentatif dan komunikatif atau tablik. Seorang marketer harus mampu menyampaikan keunggulan produk dengan menarik dan tepat sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran. Lebih dari itu, marketer juga harus mempunyai gagasan-gagasan segar dan mampu mengkomunikasikan secara tepat dan mudah dipahami oleh siapapun yang mendengarkannya. Dengan begitu, pelanggan dapat dengan mudah memahami pesan bisnis yang ingin disampaikan. Seorang marketer mestilah sosok komunikator yang ulung yang mampu menjembatani antara pihak perusahaan dan pihak customer. Yang keempat yaitu ada cerdas dan bijaksana atau fatonah. Dalam hal ini, pembisnis yang merupakan pembisnis yang mampu memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab sisinya dengan sangat baik. Dengan sifat ini, pembisnis dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan dalam melakukan berbagai inovasi dan bermanfaat bagi perusahaan. Kemudian memiliki kepribadian spiritual atau takwa. Sebagai seorang marketer Islam harus memiliki tingkat spiritual yang baik, karena jika marketer tersebut memiliki kepribadian takwa akan Tuhannya, maka besar kemungkinan ia akan selalu menjalankan dan menaati peraturan Allah, serta selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhannya. Yang selanjutnya yaitu melayani dengan sepenuh hati. Melakukan pemasaran selalu rendah hati dan tidak egois. Egois yang tinggi akan menutupi pandangan objektif pada menyelesaikan masalah sehingga tidak ada terciptanya suatu pelayanan yang nyaman. Jika kepribadian takwa akan Tuhannya, maka besar kemungkinan ia akan selalu menjalankan dan menaati peraturan Allah, serta selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhannya. Yang selanjutnya yaitu melayani dengan sepenuh hati. Melakukan pemasaran selalu rendah hati dan tidak egois. Egois yang tinggi akan menutupi pandangan objektif pada menyelesaikan masalah sehingga tidak ada terciptanya suatu pelayanan yang nyaman. Jika seorang marketer memiliki sifat tersebut, tentu saja akan menciptakan dan membangun citra bagi perusahaan yang menaunginya. Selanjutnya yaitu selalu menepati janji. Janji merupakan akad yang harus dipatuhi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, baik itu meliputi waktu maupun objek yang dijanjikan. Kemudian yaitu sifat marketer yang disukai Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Qur'an. Yang pertama ada al-muhsinin, merupakan kata yang terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 14. Yang dimaksud dengan sikap al-muhsinin adalah perilaku seseorang yang senantiasa berbuat ihsan, dengan kata lain yaitu berbuat baik. Contohnya selalu jujur, tidak curang, dan tidak berperilaku semena-mena kepada konsumen. Yang selanjutnya yaitu al-muttaqin, merupakan orang mukmin yang telah menjiwai nilai-nilai kebenaran dan menghindari terhadap kebatilan. Seorang muttaqin adalah orang yang setiap perbuatannya sudah merupakan perwujudan dari komitmen iman dan moral tingginya. Adapun al-muttaqin adalah orang yang bertakwa atau orang yang memelihara diri dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Yang selanjutnya ada al-muqsitin, merupakan seorang mukmin yang menjiwai dan mengamalkan keadilan dalam setiap kegiatan aktivitasnya. Jika seorang mukmin mengamalkan akhlak terpuji tersebut, niscaya akan dipercaya dan memiliki citra sendiri di mata masyarakat. Selanjutnya ada al-mutawakkilin, merupakan seorang mukmin yang memiliki sifat tawakal. Sifat tawakal sendiri adalah suatu sikap berserah diri sepenuhnya kepada Allah atas segala permasalahan yang sedang dihadapi. Contoh sederhananya, seorang pengusaha menjalankan bisnisnya dengan bekerja keras, jujur, dan bertanggung jawab terhadap orang lain di sekitarnya, lalu berserah diri kepada Yang Maha Kuasa untuk keberhasilan bisnisnya. Yang terakhir ada as-sabirin, adalah sifat sabar. Sabar adalah bentuk ketaatan yang menerima segala sesuatu yang sudah ditetapkan, menahan diri dari keluh kesah yang berlebihan, bersifat kuat dan tahan ketika dalam keadaan sempit ataupun sulit, dan mampu untuk menahan hawa nafsu dari kerusakan akal pikiran yang mengganggu. Perilaku ini merupakan salah satu sangat sulit yang diaplikasikan karena banyak yang hanya mengucapkan sebatas mulut saja namun sulit untuk menerapkan.
Baik, yang terakhir yaitu perilaku yang dianjurkan dalam pemasaran syariah. Yang pertama, memiliki kepribadian spiritual. Seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah, bahkan dalam suasana mereka sedang sibuk dengan aktivitas mereka. Yang kedua, berperilaku baik dan simpatik. Berperilaku baik, sopan santun dalam pergaulan adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Yang ketiga, yaitu berperilaku adil dalam bisnis. Berbisnis secara adil adalah wajib hukumnya, bukan hanya imbasan dari Allah saja. Sikap adil termasuk di antara nilai-nilai yang diterapkan oleh Islam dalam semua aspek ekonomi Islam. Yang keempat, yaitu bersikap melayani dan rendah hati. Sikap melayani merupakan sikap utama dari seseorang pemasar. Tanpa sikap melayani yang melekat dalam kepribadiannya, dia bukanlah seorang yang berjiwa pemasar. Yang kelima, yaitu menepati janji dan tidak curang. Seorang pebisnis syariah harus senantiasa menjaga amanah yang dipercayakan padanya. Demikian juga dengan seorang pemasar syariah harus dapat menjaga amanah yang diberikan kepadanya sebagai wakil dan dari perusahaan dalam memasarkan dan mempromosikan produk kepada pelanggan. Yang keenam, yaitu jujur dan terpercaya. Di antara yang harus menghiasi bisnis syariah dalam setiap gerak-geriknya adalah kejujuran. Yang ketujuh, yaitu tidak suka berburuk sangka atau suudzon. Saling menghormati satu sama lain merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW yang harus diimplementasikan dalam perilaku bisnis modern. Tidak boleh satu pengusaha menjelekkan pengusaha yang lain hanya bermotifkan persaingan bisnis. Yang kedelapan, yaitu tidak suka menjelek-jelekkan atau ghibah. Bagi pemasar syariah, ghibah adalah perbuatan sia-sia dan membuang waktu. Akan lebih baik baginya jika menumpahkan seluruh waktunya untuk bekerja secara profesional, menempatkan semua prospeknya sebagai sahabat yang baik, dan karenanya ia harus memperlihatkan terlebih dahulu bagaimana menjadi sahabat yang baik, berbudi pekerti, dan memiliki akhlak karimah pasti disenangi semua orang. Orang sering mengenangnya karena kebaikan perilakunya. Dari sinilah muncul kepercayaan yang menjadi salah satu kunci sukses dalam bisnis. Yang terakhir, tidak melakukan sogok atau suap. Dalam Islam, menyuap hukumnya haram. Dan menyuap termasuk dalam kategori makan harta orang lain dengan cara batil. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.